malam hari ini kita akan nge-live dengan salah satu orang yang sangat luar biasa banget di Indonesia, yaitu Pak Tung Desemwaringin. Oke, tapi sebelumnya teman-teman kita akan bahas dulu tentang saham-saham yang potensial ya. Dan pastinya nanti bareng Pak Tung pun kita akan tetap bahas saham-saham juga teman-teman. Jadi akan ada banyak insight ya untuk saham-saham baik secara strategi investasi maupun review saham-saham itu sendiri. Nah, teman-teman nanti di live malam hari ini kita juga akan bahas apa saja sih yang menjadi potensi untuk game changing di tahun 2021. Game changernya itu apa? Dan bagaimana dengan kondisi Indonesia saat ini, valuasi Indonesia, pasar saham Indonesia itu udah termasuk mahal atau masih murah gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas semuanya itu. Oke. Sebelumnya teman-teman, nanti di akhir sesi kita juga akan ada giveaway nih teman-teman ya. Kita akan ada giveaway dan kita juga akan ada hadiah langsung. Hari ini hadiah langsungnya tidak hanya SODV aja, bukan cuma seminar online diskon Vagansa besok hari Sabtu, tapi malam hari ini kita juga akan dapat seminar Financial Revolution langsung, hadiah langsung dari Pak Tung Desemwaringin. Caranya bagaimana? Mudah banget caranya. Nanti tinggal masuk ke URL ellendesme.com/SODV, itu otomatis teman-teman langsung dapat dua-duanya melalui email ya. Jadi besok kita akan berikan untuk email teman-teman ke tim Tung Desemwaringin ya, TDW Group, dan mereka akan kasih undangan untuk Financial Revolution buat teman-teman semuanya gratis gitu. Jadi teman-teman, sebelumnya kita minta izin dulu untuk kasih email teman-teman ke tim Tung Desemwaringin supaya Anda bisa dapat seminar online Financial Revolution juga gratis buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, sebelum kita undang Pak Tung Desemwaringin, saya cuma mau review beberapa saham dulu yang sangat menarik ya. Bicara tentang IHSG juga. Sebelum review saham, aku mau bahas tentang IHSG. IHSG kemarin ada satu candle reversal kecil di atas yang menunjukkan sebenarnya IHSG ini butuh istirahat sedikit gitu. Jadi akan ada profit taking sedikit. Kemarin indeks Dow Jones masih ditutup positif 0,35% dan stagnan ya, dalam kondisi stagnan. Jadi agak-agak istirahat gitu. Untuk Desember ini masih bisa menguat baik IHSG maupun indeks Dow Jones, S&P 500 sampai ke Januari 2021 nanti. Januari nanti tinggi-tingginya gitu. Jadi kalau IHSG sendiri di akhir tahun ini perkiraan targetnya sekitaran 6.000 ya. Jadi sekitaran 6.000 untuk target ini udah hampir kecapai, deket lagi gitu ya. Sedangkan kalau tahun 2021 IHSG berpotensi untuk menuju ke target 6.800, untuk optimisnya bisa sampai ke level 7.200. Itu untuk IHSG di tahun 2021. Dan juga di tahun 2021 nanti GDP Indonesia ini akan diproyeksi positif 4%. Oke, saya akan invite Pak Tung Desemwaringin. Langsung aja kita invite pelatih sukses nomor 1 di Indonesia, Pak Tung Desemwaringin. Halo, selamat malam Pak Tung. Halo. Apa kabar Pak Tung? Semakin dahsyat sinar aja nih kayaknya nih. Yes, dahsyat luar biasa, semangat. Dahsyat luar biasa, semangat. Oke teman-teman semuanya, dari follower Pak Tung Desemwaringin, perkenalkan saya Ellen May. Di sini saya muridnya Pak Tung. Dulu kalau nggak ada Pak Tung, saya nggak bisa ngomong selancar ini. Masih malu-malu meong ya Pak Tung ya. Jadi flashback dikit, saya kasih testimoni dulu nih buat Pak Tung nih. Di tahun 2000 berapa ya, 2011 awal, itu saya ikut trade for firework Pak Tung, dari seorang yang sangat malu-malu sekali. Mungkin teman-teman kuliah, teman-teman SMA saya tahu, I was very very shy. Sebenarnya saya juga sangat pemalu. Makanya saya suka lewat live Instagram karena aku nggak harus ketemu banyak orang gitu. Oke, itu masa lalu. I was very shy dan saya merasa hidup saya tuh sangat berubah sekali setelah ketemu Pak Tung Desemwaringin dan ikut trade for firework Pak Tung gitu. Jadi berani kayak gini, kayak gurunya. Oke, Pak Tung, boleh perkenalkan diri dulu Pak Tung ke teman-teman followers yang ya mungkin baru ada yang baru mengenal Pak Tung gitu. Padahal Pak Tung udah jauh-jauh biasa terkenal gitu ya.
teman-teman yang baru kenal dengan saya perkenalkan, saya Tung Disemwaringin. Jadi sering ngajar, termasuk salah satunya Train for Firework Trainer, membuat orang takut berbicara depan umum, jadi lancar seperti Ellen ini. Ellen sekarang dahsyat luar biasa. Kalau dulu ngomong mungkin di atas panggung langsung diem, kalau sekarang kalau nggak ditembak nggak turun-turun. Jadi ilmunya banyak, semangatnya tinggi, ngajarnya dahsyat luar biasa. Bahkan boleh dikata hari ini yang ngajar saham itu salah satu yang terbaik di Indonesia ya Ellen May gitu ya. Yang lain siapa? Belum dengar banyak gitu ya. Jadi tentu saja satu hal yang saya senang sekali giliran saya yang sekarang belajar sama Ellen. Karena dulu belajar saya cara bicara, sekarang saya juga terus mau belajar termasuk salah satunya saham gitu ya. Dahsyat. Luar biasa, humble banget ya. Nggak ada yang nggak kenal Pak Tung nih di sini kayaknya ya. Jadi Pak Tung ini tidak hanya membantu saya di dalam berani ngomong aja, tapi ketika saya ikut TFT saya jadi berani. Ini mengubah pola pikir saya sehingga ketika saya mengambil keputusan dalam investasi pun saya jadi lebih berani. Confidence itu satu hal yang sangat penting, tapi bukan sekedar confidence asal-asal percaya diri aja. Oke, malam hari ini teman-teman kita akan ngobrol tentang investasi, tentang saham, tentang bagaimana mengelola aset dan portfolio, mengelola duit bersama dengan Pak Tung Disemwaringin dan saya Ellen May. Pak Tung, kita mulai dari mana nih Pak Tung? Silakan. Jadi biar saya yang nanya dulu gitu. Biasanya saya ditanya-tanya terus, saya juga kepengen belajar kalau jadi saya kepengen nanya juga gitu ya. Jadi juga, Pak Tung tanya juga nih. Ya, jadi saya kepengen nanya, tapi sebelumnya saya mau ganti kacamata dulu. Kalah kesaing loh, karena yang satu jadi pembicaranya cantik, yang satu harus rodok ngimbangi sedikit. Maksudnya ngimbangi jadi cantik. Parah gitu. Ya, oke. Jadi gini, jadi sebetulnya kan ada prinsip-prinsip di dalam mengelola investasi, termasuk dalam hal ini salah satu pilihannya adalah saham. Nah, Ellen May ini kan sudah bertahun-tahun belajar, dan bukan hanya belajar, praktek luar biasa, terus kemudian juga ngajar luar biasa, bahkan memberikan bukan hanya sekedar tips, tapi prediksi-prediksi tentang saham yang luar biasa, banyak tepatnya, sehingga banyak pengikutnya. Nah ini saya mau tanya, dalam era seperti ini, prinsipnya Ellen untuk investasi saham itu seperti apa? Begitu ya, jadi prinsipnya seperti apa? Kalau kondisi ini, prinsipnya seperti ini, prinsipnya seperti ini. Silakan, prinsipnya Ellen dalam untuk investasi saham seperti apa? Ya pastinya saya belajar dari Pak Tung juga nih. Jadi prinsipnya adalah kita mengikuti jejak dari orang yang sudah berhasil. Siapa sih orang yang sudah berhasil di pasar saham? Ada beberapa orang. Yang pertama, tentunya untuk investasi jangka panjang itu ada Warren Buffett. Kemudian yang kedua, untuk trading, bicara tentang trading. Nah ini mungkin guru-guru trading ini agak kurang tersohor, kurang terkenal. Tapi mereka sangat terkenal sekali pada zamannya, yaitu Richard Wyckoff, kemudian juga ada Jesse Livermore, ada juga Nicholas Darvas. Nah, jadi gimana caranya saya menggunakan strategi dari guru-guru ini yang notabene agak beda-beda, ya caranya tuh agak beda-beda gitu, yaitu dengan menyesuaikan sesuai dengan siklusnya. Nah, yang pertama, guru yang udah tersohor banget yaitu Warren Buffett. Warren Buffett itu dia menggunakan strategi value investing, namun value investingnya sebenarnya sudah dikembangkan gitu. Jadi bukan value investing murni dari Benjamin Graham. Jadi value investing ada dua. Satu, value investing murni Benjamin Graham. Yang kedua adalah value investing yang digunakan Warren Buffett ini sudah mix dengan ilmunya Philip Fisher. Mungkin Pak Tung juga pernah baca bukunya Common Stock, Uncommon Profit gitu. Nah, itu yang buat investasi jangka panjang. Kemudian yang buat trading, saya sangat suka sekali dengan strategi yang digunakan oleh Nicholas Darvas, Jesse Livermore, dan juga Richard Wyckoff di dalam mengikuti tren saham, harga saham jangka menengah. Nah, kalau yang pertama, ini fokusnya pada fundamental perusahaan, pada bisnis perusahaan. Yang kedua, untuk trading, ini fokusnya benar-benar pada tren harga saham saja. Kapan menggunakan yang pertama? Yang pertama ini jarang saya gunakan. Strategi value investing jarang banget saya gunakan. Karena memang nunggu timingnya. Timingnya dulu di tahun 2008, 98. Nah, saya mikir lagi bakalan 2018 nih. Ternyata 2018 turun cuma 17% IHSG. Dan nggak ada yang nyangka di tahun 2020 ya. Jadi crash-nya lumayan gede tuh di tahun 2020 di mana saham BCA, ya nanti kita akan bahas juga nih secara spesifik saham BCA cukup menarik ya Pak ya.
BCA itu di tahun 2008 diskon 40%. Itu hanya terjadi 2008 dan 2020 ini kemarin sempat diskon 40% juga dari harga tertingginya gitu. Oke. Jadi untuk strategi value investing kita benar-benar menunggu timingnya banget, jarang banget itu terjadi. Bisa nggak sih value investing ketika harga saham lagi naik? Bisa, tapi nanti akan dapat saham-saham yang justru dia sebenarnya nggak sehat gitu. Sekarang banyak yang bisa di value investing kan karena faktor eksternal. Mereka terpukul oleh COVID-19. Nah, strategi yang kedua untuk trading ini yang kita gunakan untuk melihat tren harga saham dalam jangka pendek dan jangka menengah itu kita akan mulai aktif gunakan di tahun 2021 nanti. Jadi 2020 ini masih bisa untuk investasi. Meskipun nggak semurah level harga sahamnya tuh nggak semurah di September kemarin gitu. Nah nanti kita akan bahas lagi nih Pak bedanya antara value investing murni Benjamin Graham dan juga value investing ala Warren Buffett. Sebelumnya aku mau gantian nanya Pak Tung nih, boleh ya Pak Tung ya? Boleh nih pada nggak mau rugi nih, saling tanya nih. Salah sama belajar terus dahsyat. Ya silakan. Sebelum kita bicara lebih jauh lagi tentang strategi investasi saham nih Pak, saya sempat dapat satu endorsement dari Pak Tung di buku saya yang tulisannya tuh gini, resiko datang dari kebodohan kita sendiri gitu. Nah itu sangat buat saya itu sangat mantep banget gitu Pak. Itu kayak Warren Buffett juga pernah ngomong the risk come from not knowing of what you are doing. Nah pertanyaan saya nomor satu adalah before we get into investment nih Pak Tung, gimana sih caranya minimize resiko gitu? Ya, jadi ini teman-teman sangat-sangat penting ya. Jadi sebelum kita memilih jenis-jenis investasi, kita harus tes cermin terhadap diri kita sendiri. Satu, kita umur berapa. Kemudian yang kedua, kita termasuk orang yang seperti apa. Kalau sekarang saya tanya sama teman-teman, teman-teman itu termasuk orang yang konservatif, termasuk yang moderat, atau termasuk yang agresif. Misalnya kalau saya nanya sama Ellen, Ellen termasuk yang mana ini? Kalau di investasi saham, saya termasuk yang agresif karena saya ngerti cara manage resikonya. Tapi kalau di properti, saya super konservatif, Pak. Milihnya itu bisa ngeceknya berkali-kali gitu, Pak. Karena belum Ya, akhir. disesuaikan. Ya, disesuaikan umurnya. Jadi nomor satu, disesuaikan dengan umur dan kategorisasi kita. Nanti akan saya share lebih detail. Tapi lebih dari itu, kita itu begini. Jadi saya juga belajar baru ini tentang Ray Dalio, tentang principles begitu ya. Jadi termasuk bahwa dia itu kalau memilih sama-sama misalnya saham, kalau Anda saham satu jenis saja, satu sektor yang tidak berlawanan. Maksudnya tidak berlawanan kalau dia naik-naik bareng, kalau turun-turun bareng, itu berarti Anda belum diversifikasi. Jadi belum melakukan aset alokasi. Bahkan kalau aset alokasinya, saya belajar lagi dari David Swensen. David Swensen itu adalah pengelola dana dari Yale. Yale University, dana pengelolaannya dipegang dia 1 miliar US dollar dalam 15 tahun jadi 15 miliar US dollar gitu. Jadi luar biasa dahsyat. Kalau dia lebih masuk lagi. Jadi kalau Ray Dalio itu lebih kepada surat berharga, long term bond-nya pemerintah Amerika, terus kemudian yang jadi anti inflasinya juga ada, terus kemudian saham juga emas. Kalau David Swensen lebih masuk ke properti juga. Kalau Warren Buffett sama sekali tidak masuk ke properti, saham properti yes. Jadi dia hanya full 100% saham. Kalau Ray Dalio punya prinsip bahwa gini, kalau dari saya pribadi yang sudah saya rangkum begitu ya. Jadi kita harus melakukan satu, menentukan dari umur kita, terus kemudian contoh kalau misalnya Anda umur berapa, misalnya saya umur 50, kalau saya konservatif, moderat, atau saya agresif. Kalau saya moderat, otomatis 50% harus taruh di aman. Sisanya yang 50%, 25% untuk yang tumbuh, 25%-nya lagi untuk yang istilahnya yang moderat gitu ya. Jadi amannya 50%, 25% untuk grow, 25% untuk yang moderat. Lah, ciri-cirinya apa? Nanti boleh kita bahas. Kayak saya pribadi, saya 50% itu masuk di tempat yang aman. Kategori aman misalnya emas, perak, tapi itu capital gain. Kita bisa nggak mendapatkan uang dari sana? Bisa. Jadi jual opsi gitu ya. Jadi kita bisa kerjakan emas kita. Kemudian saya masuk di properti 50% sendiri dari total dengan emas dan perak dan properti saya itu 50%. Sedangkan 25%-nya lagi saya bisa masuk ke saham yang menurut saya dianggap masih berisiko karena
Yang seperti saya ceritakan tadi, sesuatu hal berisiko untuk saya belum tentu berisiko untuk Ellen May. Bagi Ellen May berisiko belum tentu saya berisiko. Jadi karena sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan modal kekuatan kita. Jadi aset alokasi itu kita tentukan sesuai dengan umur kita. Kalau Anda termasuk agresif, gitu ya, umur 50 agresif, saran saya umur Anda dikurangi 10%, itu taruh yang aman. Tetap harus ada aman. Semakin umur, kita tidak diharapkan mengambil risiko yang lebih besar dibanding yang kita mampu. Maksudnya apa? Kita masih muda nih, saya umur 20 tahun. Pak Tung, saya termasuk agresif. 90% genjot untuk perang, masuk 45% saham, 40% yang apa silakan. Tetapi kalau kita sudah mulai umur, semakin umur, kita tidak boleh seagresif waktu masih muda. Kenapa? Kalau jatuh, ngulanginya masih lama. Ellen May masih muda lah, kalau saya sudah setengah baya begini gitu ya. Jadi if something happen, jebol, wah tobat. Jadi kemarin Boy William nanya, Pak Tung, saya ini investasi saham banyak sekali, Pak. Ini kalau sudah turun begini, turun gini gimana? Tetap hold atau jual kan gitu ya? Pertanyaannya seperti itu. Kalau saya lihat dulu dari nanti tanya Ellen May di sini. Kalau sudah terlanjur anjlok terus diapain kan kita begitu ya? Nah kalau saya juga punya strategi. Termasuk saya punya yang namanya aset alokasi, misalnya tadi ya. Properti saya 40%. Emas perak sekitar 10, sekarang saya tingkatkan 15% gitu ya. Terus kemudian sebelum krisis, saya properti saya turunin, stay cash. Terus kemudian saham sebetulnya saya dalam posisi turun. Nah, nanti tolong dibantu Ellen May dibahas begitu ya. Saham dari 10% saya tinggal 2% gitu, gitu ya. Gara-gara nonton Buffett indikator, tapi ternyata katanya Buffett indikator itu ternyata di Amerika beda dengan di Indonesia. Nah di Indonesia ini Ellen May yang ngitung gitu ya. Nanti biar kita tanya sama Ellen May. Terus kemudian saya pribadi ada cash. Kemudian saya juga masuk ke bisnis-bisnis yang bisa jadi berisiko. Startup dan saya sekarang financing startup, investasi di startup. Itu berisiko. If something happen, tapi tetap saya kaya gitu ya. Jadi if something happen, saya tetap kaya. Nah sekarang giliran saya nanya, jadi kalau saya simpulkan, kalau ditanya aset alokasi seperti apa, sesuai dengan umur, sesuai dengan kategori Anda, termasuk agresif atau tidak. Saya ulangi ya, misalnya umurnya 50, atau umur Anda berapapun, kalau Anda moderat, ya itulah angka yang harus ditaruh di aman. Pak, saya umur 30, Pak. Berapa persen yang ditaruh di aman dari kekayaan saya? 30% taruh di aman. Oke, Pak, saya umur 40, Pak. Saya termasuk agresif. Ya 40 dikurangi 10, jadi 30, tetap 30 yang aman karena termasuk agresif. Pak, saya umur 40, tapi saya termasuk orang yang konservatif. Naikin 10%, jadi 50% aman. Kalau Anda enggak tumbuh-tumbuh, maksudnya Anda masih muda, Anda aman. Saya umur 20, Pak. Cek. Nanti bisa jadi emas agak turun kan begitu ya. Emas naik, ya kalau sahamnya turun jadi emasnya bisa jadi naik. Nah, itu sebetulnya agak bertentangan. Jadi bertentangan itu kita harus punya dan di balancing. Maksudnya balancing itu rebalancing. 2010-an ya. Ellen May ikut Train for Firework. Trainer saya 2009 atau 2010? 2010-an ya. Atau 2011. Februari. 2011 ya. Wah, ya, itu Februari. Saya tunjukin toh portfolio perak saya. Waduh, berember-ember itu ya. Masih ingat nggak pada waktu ikut Train for Firework Trainer di Bali, saya tunjukin portfolio perak saya seperti apa kan gitu ya. Kalau masih ingat, wah Pak Tung, wah mainnya perak nggak karu-karuan. Yes, saya mainnya cukup besar dari zaman Energi Mega Persada, Lumpur Lapindo itu saya sudah ngasih repo kepada Bakri Group itu puluhan ember juga gitu ya. Jadi memang sudah dari sono saya fokus kepada investasi supaya uang kerja untuk kita gitu ya. Nah, jadi nanti ada satu yang kata-kata rebalancing. Nah, pada waktu di tahun 2011 itu saya belum belajar tentang rebalancing. Akibatnya pada waktu perak saya meledak, nggak pernah saya rebalance. Akibatnya apa? Jadi sempat rugi juga di perak banyak sekali. Sekarang comeback luar biasa ya, dahsyat luar biasa. Yes. Nah, sekarang giliran saya yang nanya ya. Yes, silakan Pak. Oke, saya mau nanya. Nah, ini tolong di-share sama teman-teman yang hadir di sini tentang namanya Buffett Indikator. Maksudnya Buffett Indikator itu seperti apa, dan kemudian di Indonesia seperti apa, di dunia seperti apa, di Amerika seperti apa, terus apa kaitannya dengan investasi kita di saham, kita harusnya bagaimana? Silakan.
Oke, jadi tadi teman-teman sebelum saya jawab pertanyaan Pak Tung ini, saya mau summary dikit ya teman-teman nih ya. Bicara tentang profil risiko, tadi Pak Tung bicara tentang umur, karakter, atau profil risiko. Saya mau tambahin dikit sebelum saya jawab pertanyaan tentang Buffett indikator, yaitu teman-teman kalau misalkan masuk di saham, itu sama teman-teman ya. Jadi semakin muda, tentunya pilihan saham juga bisa semakin ini. Tapi tidak hanya bicara soal usia aja, bicara tentang skill juga yang menentukan profil risiko. Semakin Anda skillnya semakin mumpuni, semakin mateng, itu tentunya juga boleh semakin berani, dalam arti nominal lebih banyak. Kalau Anda belum siap ya, nominal kecil aja. Mau tahu nominal seberapa oke sih buat masuk ke investasi? Nomor satu banget kalau di saham sih adalah mental, kesiapan mental. Oke, jadi saya akan bahas dulu tentang Buffett indikator sebelum nanti kita lanjutkan lagi bahas tentang strategi value investing ya Pak Tung ya. Menarik banget. Ya, Jadi Buffett indikator ini adalah satu indikator untuk mengukur valuasi indeks atau indeks harga saham, keseluruhan harga saham dari sebuah negara. Caranya bagaimana? Caranya dengan membagi kapitalisasi saham dari keseluruhan saham dari negara tersebut dibagi dengan GDP atau PDB ya dari negara tersebut. Nah, kalau di Amerika saat ini angka dari Buffett indikatornya itu udah di atas 100, ya itu udah termasuk yang over value, udah termasuk mahal. Sedangkan kalau di Indonesia saat ini kita hitung seluruh kapitalisasi saham di Indonesia, market cap Indonesia sekitaran 6,9 triliun dibagi dengan PDB Indonesia satu 1, 2, 3 kuartal di tahun 2020 yang udah disetahunkan itu dapat angka 15,3 triliun. Jadi kalau 6,9 T dibagi dengan 6.914 triliun dibagi dengan 15.337 triliun, maaf tadi saya ada salah sebut dikit ya, itu angkanya Buffett indikator Indonesia di angka 45. Artinya masih murah. Tapi sebenarnya kalau saya boleh kasih ini ya Pak ya, kasih pendapat dikit, di Indonesia kalau kita pakai Buffett indikator ini selamanya akan murah terus. Kenapa? Karena gini, di Indonesia saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang dia masih belum IPO. Kita sebut aja contohnya Jarum ya, dan ini kan memang penyumbang PDB Indonesia juga yang cukup besar industri rokok ini. Kemudian Polytron, ABC, Wing, Sanbe. Sanbe itu juga nggak kalah gede dengan Kalbe Pharma. Kemudian masih ada lagi beberapa unicorn di Indonesia ya, bahkan yang udah sampai dekakorn seperti Tokopedia, Traveloka, OVO, Bukalapak, Gojek ya. Itu saya percaya dalam 1 sampai 3 tahun ke depan mereka pasti juga akan ada yang IPO gitu, dan itu nanti Buffett indikator Indonesia juga akan naik. Tapi GDP Indonesia juga naik. Jadi kalau di Indonesia kayaknya kalau untuk Buffett indikator sendiri ini nggak bisa mencerminkan untuk kondisi market secara gimana ya, secara relevan gitu. Kenapa? Karena itu tadi jumlah penduduknya banyak ya, GDP kan dia bagi jumlah penduduknya banyak gitu ya. Terus kemudian untuk perusahaan-perusahaan besar di Indonesia banyak yang belum IPO itu tadi. Jadi kalau kita ngelihat untuk valuasi perusahaan, kembali lagi kita lihat dari valuasi perusahaan secara spesifik dengan cara dua macam tadi, value investing murni Benjamin Graham atau value investing ala Warren Buffett yang udah kecampur strateginya Philip Fisher gitu Pak Tung. Jadi kalau Pak Tung sendiri nih ya, kalau Pak Tung ngelihat dari semuanya ini gitu, boleh saya tahu nggak sih Pak Tung tuh pernah kan Pak Tung pernah baca-baca juga ya tentang bukunya Philip Fisher gitu, mungkin bisa di-share Pak Tung tentang apa yang Pak Tung dapetin dari situ. ya. Jadi teman-teman, kalau banyak orang itu bilang bahwa Warren Buffett itu basicnya adalah Benjamin Graham. Jadi the intelligent investor, yes. Tetapi dia menyebutkan bahwa dia tidak akan kaya kalau dia tidak baca buku dan pakai prinsipnya Philip Fisher yang bukunya Common Stock for Uncommon Profit. Di mana di dalam buku ini gitu ya ada beberapa belas yang dia sampaikan. Tetapi ada yang beberapa berkesan yang mau saya sampaikan kepada teman-teman kalau investasi saham, di mana memang hari ini dikatakan oleh Philip Fisher kalau Anda itu harus deep digging, jadi Anda harus ke dalam.
Kalau Anda mau value investing, Anda telepon sama corporate sekretarinya, telepon sama perusahaannya, cek dulu. Karena saya tadi tanya-tanya sama Ellen gitu ya, pada waktu sebelumnya saya tanya, kalau yang namanya saham ini bagaimana kita bisa tahu dana ininya, dana ini yang dimaksud oleh Philip Fisher. Ternyata di Indonesia ya kalau dari laporan saja tidak bisa dibuka. Jadi, tapi itu saya praktekkan di dalam saya manage perusahaan dan saya investasi di dalam banyak perusahaan hari ini. Contohnya begini, jadi di sana disebutkan, pada waktu di tahun 60-an ketika mulai melejit, dia investasi di Hewlett Packard. Dia bilang, kenapa saya investasi di Hewlett Packard? Karena dana risetnya dibanding dengan dana riset perusahaan komputer-komputer yang lain, dana risetnya lebih besar. Perusahaan yang mau menaruh uang ke dana riset, itu kemungkinan tumbuh lebih besar, dan dibuktikan setiap berapa bulan ada produk baru yang lebih cepat, lebih bagus, lebih berkualitas, lebih tinggi dibanding saingan sejenis. Kemudian, di Philip Fisher juga menyatakan begini, kenapa saya investasi di IBM? Karena sepertiga waktu dari karyawan IBM adalah untuk training. Pada waktu itu di tahun 60-an sekian. IBM bakal melejit. Karena perusahaan yang menghargai training kepada karyawan, maka perusahaan itu akan tumbuh. Nah, dari saya baca bukunya Philip Fisher tadi, saya manfaatkan untuk perusahaan-perusahaan saya sendiri. TDWL hari ini sudah 103 cabang untuk laundry, nanti IPO, nanti ditunggu gitu ya. Tapi sekali lagi, jadi kita ada dana untuk riset lebih dibanding orang lain. Pengembangan aplikasi, pengembangan segala macam, terus pengembangan mesin, pengembangan bau-bauan, pengembangan antibakteri, anti begini. Jadi ada dana riset yang kita gunakan untuk seperti ini tadi. Jadi kemudian berikutnya, jadi dana risetnya itu tadi, dan dana trainingnya, itu apa yang terjadi dana trainingnya? Kalau dana trainingnya itu, makanya hari ini karyawan saya juga, kita terus melakukan satu namanya training untuk karyawan dan karyawan. Jadi itu yang Philip Fisher yang saya belajar. Silakan ini, jadi kalau saya salah tolong diralat. Ya, silakan. Iya. Halo Pak Tung. Ya, halo. Sorry, nah tadi ini suaranya jadi terus Pak. Yang terakhir tadi ngomong apa ya Pak ya? Ya, jadi teman-teman, jadi saya sendiri sekarang manage perusahaan saya alokasi untuk dana risetnya cukup tinggi, kemudian bukan hanya dana marketing ataupun untuk penghematan tidak ada training untuk karyawan, ini saya kirim training karyawan saya untuk EcoDate, Wet Destiny juga ada, terus kemudian training apa harus bayar berapa belas juta, juga saya trainingkan dengan damainya, saya mentrainingkan dengan damai dan saya sendiri melakukan training untuk karyawan saya. Bahkan karyawan saya setiap pagi jam 7 sampai jam 8 itu mereka melakukan savers gitu ya. Jadi harus silence, meditasi, pernapasan, kemudian afirmasi, saya mau, saya bisa, saya sukses. Nah, afirmasi, kemudian visualisasi what they want, apa yang mereka inginkan. Kemudian exercise, mereka latihan 10 menit, ada yang plank, ada yang begini 10 menit latihan bersama, dikasih gelar. Kemudian R-nya reading, mereka harus baca buku, dan kemudian buku saya sponsorin, saya beliin gitu ya. Setelah read, terus kemudian juga harus scribing, nulis. Jadi investasi untuk perusahaan ini, untuk pengembangan karyawan dan untuk riset itu sangat penting untuk menentukan kemajuan perusahaan-perusahaan yang Anda investasi. Oke, menarik nah, banget. Sekarang saya... Ya. Silakan, ya. Oke. Bicara tentang buku Philip Fisher, Common Stock, Uncommon Profit ya, ini menjadi salah satu titik perubahan Warren Buffett pada tahun 1958 sampai 1960. Dari buku yang sama, mungkin saya mau ambil dari angle yang berbeda ya. Mungkin tadi kalau Pak Tung bahas bicara tentang manajemen yang harus selalu berkembang dan selalu berinovasi, itu salah satu ciri-ciri dari perusahaan yang bertumbuh gitu. Oke, tadi saya cerita tentang Warren Buffett yang pada awalnya ngikutin strategi Benjamin Graham tok murni. Itu benar-benar value investing. Kemudian pada 1958, 1960-an, Warren Buffett mulai berubah. Dari value investing murni Benjamin Graham, dia campurin dengan ilmunya Philip Fisher. Sebenarnya ilmu apa sih yang dia dapatkan dari Philip Fisher ini? Philip Fisher ini dia tidak hanya melihat perusahaan itu dari number saja. Tapi Philip Fisher dan juga Charlie Munger yang menjadi partner Warren Buffett sampai sekarang masih hidup beliaunya. Nah, itu melihat perusahaan dari kacamata bisnis juga. Bisnis model dan juga manajemen. Jadi manajemen salah satu yang dipaparkan Pak Tung tadi ya, teman-teman ya. Nah, kalau dari bisnis model adalah
yang paling pertama dilihat itu bisnis model ini harus punya pangsa pasar yang besar dan dia tidak mudah terdisrupsi. Maka dari itu Warren Buffett sangat suka sekali dengan perusahaan-perusahaan consumer goods, seperti contohnya waktu itu dia beli Coca-Cola, kemudian juga McDonald's, dan di zamannya waktu itu koran itu sangat-sangat dibutuhkan sekali sebelum adanya disrupsi dari teknologi. Maka dari itu Warren Buffett selalu yang dilihat bisnis model dulu yang pertama. Kemudian yang kedua yang dilihat adalah manajemen perusahaan. Karena kalau manajemen perusahaan nggak berkembang, ini perusahaan juga nggak berkembang gitu. Teman-teman yang mau bahas saham, sabar, nanti aku akan bahas saham apa aja yang sesuai dengan kriteria Warren Buffett, Mix Philip Fisher, dan juga Warren Buffett yang ikut Benjamin Graham gitu. Jadi kalau di Indonesia saham-saham yang Warren Buffett, Mix Philip Fisher ini sahamnya kayak ini Pak Tung. Jadi yang kayak udah gede-gede gitu. Salah satunya tuh BCA, nanti kita akan bahas juga ya BCA ya, dulu Pak Tung pernah bekerja di BCA gitu. Terus kemudian Bank Mandiri, BRI, BBNI, ICBP, Unilever, KLBF, GGRM, HMS, PT LKM, ASI, ini termasuk perusahaan-perusahaan yang pada tahun 2020 sempat terdiskon besar, namun dia punya earnings masih positif, meskipun turun, tapi masih positif. Dan yang menarik si Indofood CBP ini, dia pada kuartal kedua justru malah earnings-nya tuh naik 30%, labanya naik 30%. Nah, perusahaan-perusahaan seperti inilah yang Warren Buffett suka, di mana bisnis modelnya sangat bagus, pangsa pasarnya besar, dan manajemen perusahaan bagus. Baru dia lihat profitabilitas, bisa menghasilkan profit, konsisten 5 tahun, 10 tahun, konsisten terus, dan bahkan ketika pandemi masih bisa cuan. Yang terakhir baru dilihat valuasinya. Nah, bedanya kalau strategi yang Benjamin Graham kok, yang murni Benjamin Graham ini dia benar-benar ngelihat dari valuasi saja. Dia tidak melihat bisnis model perusahaan, manajemen perusahaan. Sehingga kalau pakai strategi dari Benjamin Graham akan dapat perusahaan yang super terdiskon, valuasinya sangat-sangat terdiskon, tapi bisnis perusahaannya ini bisa aja dia lagi bermasalah. Nah, yang menarik nih, kalau teman-teman nggak bisa dapetin perusahaan yang tipe value investing mix dengan growth investing kayak yang tadi Warren Buffett mix Philip Fisher itu kan sekarang udah harga sahamnya udah mahal-mahal dan juga valuasinya udah mulai meningkat. GGRM, HMSC masih lumayan terdiskon, tapi udah agak naik juga. Telkom juga udah agak naik, BNI juga udah agak naik gitu. Nah, teman-teman bisa dapetin perusahaan-perusahaan yang tipe value investing ala Benjamin Graham. Maksudnya gimana? Dinamain dengan cigar butt ya. Jadi cigar butt ini adalah value investing, perusahaan ini valuasinya murah tapi earnings-nya juga lagi kepukul. Tahun 2020 ini dia lagi rugi, earnings-nya lagi rugi gitu. Terus ngecek valuasinya dari mana? Dari price to book value. Price to book value-nya di bawah angka 2, dan tidak hanya itu saja, harus melihat secara historikal. Nah, secara historikal perusahaan-perusahaan apa aja yang di tahun 2020 ini lagi super diskon, nih teman-teman yang nungguin saham-saham, itu saham-saham properti dan konstruksi. Udah saya sebut sejak bulan September kemarin ya, dan kemarin ada Ibu Medi juga teman-teman yang udah cuannya banyak sampai puluhan persen gitu, bahkan hampir 100%. Sekarang masih bisa nggak? Untuk saham-saham properti dan konstruksi, ini udah nggak semurah bulan kemarin valuasinya, tapi masih dibilang murah, masih cukup murah gitu. Dan nanti di tahun 2021 untuk properti dan konstruksi ini bakalan menarik banget, tapi aku akan bahas nanti gitu ya, apa sih yang bikin properti dan konstruksi bakalan naik banget di tahun 2021 ini. Dan meskipun sekarang agak-agak stagnan, tapi masih bisa naik. Kayak saham Alam Sutra, ya Alam Sutra Realty, itu valuasinya sangat discounted banget. Jadi properti itu yang paling big caps BSDE, kemudian SMRA, CTRA, itu valuasi masih cukup oke murahnya, tapi untuk Alam Sutra ini super discounted banget. Kemudian untuk saham-saham konstruksi, ini juga saya melihat masih sangat murah, masih discounted banget valuasinya. Dan yang masih discounted juga itu mining, tapi mining kita nggak invest. Mining ini hanya untuk trading aja gitu. Nah, untuk saham-sahamnya, ntar aku akan bahas lagi teman-teman, termasuk saham sektor retail. Retail ini kayak Ramayana lagi kedampak pandemi banget, earnings-nya juga lagi minus,
tapi dia bakalan berpotensi mengalami satu turnaround banget di tahun 2021 ini. Dan retail ini satu-satunya saham yang belum bergerak, sektor yang belum bergerak kayak Ramayana, Mitra Adi Perkasa, kemudian ada lagi LPPF itu belum gerak, belum naik. Jadi teman-teman kalau yang nyari valuasinya super murah, ala-ala Benjamin Graham, dan Anda oke dengan earnings yang lagi minus, tapi bisa jadi satu multi bagger di tahun 2021, yaitu tadi salah satunya sektor retail gitu. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut nih ya teman-teman tentang apa sih sebenarnya sentimen positif di tahun 2021 nanti yang bisa jadi game changer banget untuk 2021 terutama sektor konstruksi dan juga properti retail ini nanti, aku mau tanya dulu nih sama Pak Tung Desemaringin nih. Pak Tung, kalau investasi properti, kita agak-agak belajar ke properti juga ya teman-teman ya, tiap hari udah belajar saham. Pastinya nanti aku akan bahas saham juga teman-teman pecinta saham. Pak Tung, saya mau nanya nih Pak Tung, kalau di investasi properti sendiri nih, sebenarnya prinsipnya gimana sih di dalam, sekali lagi, meminimalisir resiko itu gimana? Untuk money managementnya gimana? Misalkan kalau di saham kan aku ada share ke teman-teman nih, start small ya, jangan karena kamu fear of missing out tahun 2020 ini saham-saham banyak yang valuasinya murah, terus lu fear out of missing, takut ketinggalan kereta, teman-teman tuh langsung jadi masukin duit sebanyak-banyaknya, deposito diambil semua, terus kalau perlu tuh jual rumah tetangga, rumah mertua dijual semua gitu, bercanda ya. Nah, jadi pesan saya ke teman-teman, kalau investasi saham, start small. Nah, kalau Pak Tung sendiri, gimana sih caranya berinvestasi properti, money managementnya gimana untuk investasi properti yang aman? Ya, jadi tentu saja posisi masing-masing kan, dalam arti kalau dari saya aset alokasi saya, berapapun penghasilan, saya kan 40-50% itu akan akhirnya masuk di properti. Dan kemudian saya memang antisipasi krisis. Orang sukses melakukan antisipasi bukan bereaksi. Tahun 2018 saya jual hotel saya yang di Kartika Graha di Malang, Hotel Star Hotel yang ada di Semarang, kemudian yang di District 8 itu juga belasan miliar juga saya jual begitu ya. Jadi saya stay cash. Hari ini dalam 2 bulan terakhir ini saya sudah beli 7 gitu ya. Jadi 2 luput tapi mungkin dapat lagi jadi bisa jadi 9 ini detik-detik seperti ini. Jadi 7 itu tentu saja kalau yang namanya aset alokasi kan nomor 1 dari uang dan umur saya. Jadi istilahnya dari saya sendiri money manajemennya tuh. Jadi masih ingat ya. Jadi kalau yang membuat kita rontok ataupun bangkrut itu bukan sahamnya, bukan propertinya, tapi 2 hal, kegoblokan dan keserakahan kita. Jadi goblok dan serakah ini membuat kita jadi berantakan dalam investasi. Dan makanya harus dibedakan antara investasi dengan trading. Trading adalah kita kerja. Demikian juga di dalam properti, kalau kita masih belum punya duit banyak, kita bagi sekarang umur, sudah. Terus kemudian berapa yang akan masuk, oke. Kemudian yang berikutnya selain umur, tipe kita, yang berikutnya ketiga adalah kita ini punya duit berapa banyak. Anda termasuk miskin, menengah, atau kaya. Itu ukurannya gimana? Silakan, itu masing-masing. Tentu saja sih ada yang kalau misalnya menurut Forbes itu orang yang kaya itu $1 juta ke atas, Anda income-nya itu termasuk kaya gitu ya. Walaupun itu dari active income, dari apa. Kalau dari saya pribadi, passive income saya harus lebih gede dari gaya hidup. Nah, tapi dalam hal ini kalau Anda miskin, jadi sebetulnya daripada Anda taruh di properti mungkin tidak ada artinya. Maksudnya tidak ada artinya ya, mending masuk ke saham properti. Nah, kan gitu. Kalau saham properti kan bisa kecil-kecil Anda bisa masuk. Tentu saja milih sahamnya silakan dengan Ellen May, tapi dari saya kan saya share bahwa kalau yang namanya properti hari ini itu peluangnya luar biasa besar. Kalau saham nanti milih ikut Ellen May, tapi saya situasi saham. Ada 5 hal yang mendukung, nanti ada 5 hal kalau mau memilih properti caranya bagaimana. Kalau untuk memperkecil risiko ya. Kalau sekarang ini kalau kita bilang bahwa kalau Anda jadi mau milih properti, nomor 1 itu orang kan bilang lokasi adalah lokasi. Ya itu nomor 1. Bahkan ada yang 3L, ada yang 5L, ada yang 8L. Lokasi sampai 5 kali. Yang 3 lagi-lagi lokasi. Gitu. Betul juga. Kalau lokasinya tadi rame, jumlah penduduknya naik, kemungkinan properti naiknya akan tinggi. Indonesia dalam posisi seperti ini. Jadi timingnya luar biasa nanti. Jadi lokasi, kemudian setelah lokasi, yang kedua timing. Jadi lokasi nanti ada syarat-syaratnya kalau mau saya bongkar juga boleh supaya memperkecil risiko kita. Kemudian yang kedua adalah dari namanya timing.
Nah, Indonesia ini on the right timing. Ada 5 hal yang membuat Indonesia saat ini timing bagus untuk masuk di properti atau saham di properti, tapi milih loh ya, dan tetap aset alokasi loh, tidak boleh gebuk semua gitu ya. Jadi nanti Anda milih sungguh-sungguh, kerjakan PR Anda untuk menganalisa properti untuk investasi. Kalau untuk trading nanti LNW lagi. Kemudian yang ketiga, setelah kita yang namanya lokasi, kemudian timing. Yang ketiga itu kita harus smart financing. Maunya smart financing itu hari ini enak tunai atau enak kredit gitu ya. Kredit enaknya yang di fix, kalau sekarang ada yang fix, wah 11% Pak, fix 15 tahun. Dan tapi ada juga yang 5,88% Pak, fix 3 tahun. Ada yang 4,9% Pak, fix 1 tahun. Nah, pilih yang mana? Smart financing. Lebih baik nyicil, DP-nya besarin, cicilannya kecil, atau bagaimana? Itu tergantung bunga banknya, tergantung keuangan kita seperti apa. Nanti kita harus smart financing. Mau dielaborasi juga boleh, ini lebih dalam lagi. Yang keempat, kita harus milih developer yang benar, kan gitu ya. Developer yang benar itu bukan hanya untuk primary. Untuk di secondary pun, kalau sudah ditinggal sama developernya, tempatnya, daerahnya, jalannya sudah mulai berantakan, kumuh, tidak ada ikatan persatuan pemilik, sedemikian sehingga fasos-fasumnya tidak terawat, ya berat kan gitu ya. Jadi milih developernya. Kemudian kelima, investasi di properti di mana yang Anda harapkan bukan hanya capital gain, tapi juga yang namanya cash flow, kita harus tahu persis siapa pengelolanya. Apartemen pengelolanya siapa. Kepala Persatuan Rumah Susunnya siapa, programnya apa, begitu. Jadi kalau saya punya kos-kosan, saya punya hotel juga, terus kemudian hotel ada yang saya oyokan, ada yang kita kelola sendiri, begitu. Terus kemudian ada properti-properti yang saya sewa-sewakan, gitu. Jadi sudah hampir 100 sekarang propertinya, tetap kalah sama Hotman Paris. Di atas langit katanya ada Hotman Paris, ada 400 propertinya, begitu ya. Tapi sekali lagi, ada 5 tadi. Jadi nomor 1, Anda lihat lokasinya. Lokasinya ini tempatnya bertambah nggak? Jumlah orangnya nambah nggak? Terus kemudian juga selain jumlah orangnya nambah nggak? Kalau Anda di satu lokasi banyak anak-anak kecil, bagus. Kalau sudah bendera kuning, banyak yang mati kurang bagus. Jadi, oh anak-anak kecil masih sekolah, masih kanan kiri penuh gitu, itu bakal berkembang daerahnya. Kemudian lokasi yang sudah bertumbuh, pariwisata bertumbuh, ekonomi bertumbuh, negara yang sedang bertumbuh, Indonesia adalah negara yang bertumbuh. Kemudian timing. Nah, timing ini ada beberapa macam. Hari ini timing yang will going up. Jadi bisa mungkin nggak turun, bisa. Tapi hari ini sudah banyak sekali yang turun diskonnya 30, 40, 50%. Nah, jadi kemudian berikutnya setelah timing, kemudian yang ketiga smart financing. Jadi hati-hati kalau Anda kredit tidak bisa bayar, ya Anda tobat nanti disita. Nah, kalau sekarang, kalau menurut saya dengan bunga 5,88% gitu, menurut saya sih sangat murah. Saya kalau hari ini beli walaupun punya tunai saya bisa saya gulungkan ke tempat yang lain, saya banyak utangnya, lebih baik utang sebetulnya walaupun saya punya cash. Tapi kredit saya yang bunganya 11%, 12% saya lunasin hari ini dengan damainya lunasin. Yang ketiga pilih developernya, jadi itu resikonya lebih kecil. Yang kelima tentu saja Anda cari pengelola yang benar supaya bisa menghasilkan passive income dengan lebih baik. Kalau mau dilaik lagi kenapa hari ini timingnya saya punya 5 hal yang menurut saya ini very good timing untuk Anda masuk di properti ataupun masuk di istilahnya saham-saham properti yang masih discounted, yang masih ala Warren Buffett itu masih keren banget. Price book value-nya Anda lihat gitu ya. Walaupun price earning ratio-nya mungkin tamat-tamat gitu ya. Nah ini silakan. Ellen kalau mau dibahas lagi boleh, kalau enggak kita bahas tentang saham lagi. Silakan. Oke. Sebentar ya Pak, saya boleh izin sebentar ini Pak, aku ambil jepitan poniku dulu. Sorry ya Pak ya. Ini poninya Ya. dari tadi banget nih. Oke. Udah, Pak Tung. Jadi tadi menarik banget ya. Saya mau bahas tentang money management-nya dulu nih sebelum saya bahas tentang saham-saham yang valuasinya murah lagi gitu. Jadi untuk saham-saham yang valuasinya murah itu kan tadi memang dari sektor properti dan konstruksi. Bicara tentang money management yang barusan Pak Tung bahas, ini di saham juga ada money management-nya gitu. Jadi kalau di saham gimana? Kalau di saham sih sebenarnya teman-teman yang kemarin udah masuk dari bulan September, bulan Oktober, November, itu sekarang mungkin cuannya udah banyak. Nah, ada yang namanya ngegas, ada yang namanya ngerem. Di bulan September, Oktober kemarin, saya banyak banget ngegas untuk teman-teman mulai berinvestasi di properti dan juga konstruksi, di saham-saham properti konstruksi. Tapi saat ini adalah masa-masa di mana kita mulai harus ngerem gitu. Ngerem gimana? Ngerem supaya jangan kebanyakan masuknya. Jadi kalau kita lihat saat ini ada beberapa saham properti yang seperti Ciputra, kemudian ada saham SMRA, kemudian Pewon, itu agak-agak istirahat sebentar, agak-agak turun dikit.
ya sahamnya. Artinya ini dalam jangka menengah agak-agak slow down, jangan ditambah modal lagi. Kemarin ada banyak teman yang ngomong, wah aku udah cuan banyak nih, boleh nggak nambah lagi? Slow down dulu, sabar dulu. Nah, ini kalau properti yang bakalan masih bisa jalan untuk beberapa hari ke depan itu ada APLN dan juga ASRI. Tapi kalau APLN dan Alam Sutra, ini gerakannya bakalan lumayan liar banget gitu. Oke, kalau kita lanjut untuk saham-saham yang valuasinya sangat discounted banget. Tadi aku udah bahas, ada dari properti, ada dari konstruksi. Itu sebenarnya sentimen positifnya apa sih? Retail juga, retail kayak Ramayana, kemudian Mitra Adi Perkasa, atau MAPI, LPPF, kok berani ambil saham-saham seperti itu, sementara kondisinya masih COVID-19 gitu. Siapa sih yang mau pergi ke mall atau belanja, tapi kenyataannya banyak orang yang berani. Jadi kita ngelihat tahun 2021 ini sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa menjadi game changer di tahun 2021. Jadi bukan cuma valuasi aja, tapi kita melihat potensi turnaround atau pembalikan arah naik gitu. Yaitu ada satu, yang pertama yaitu Omnibus Law. Omnibus Law ini baru keluar untuk step satunya, ini yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan di sektor energi untuk electric vehicle, nikel, dan juga beberapa perusahaan lain seperti cloud, kayak gitu ya. Nah, nanti di tahun 2021 ini bakalan ada Omnibus Law yang kedua. Kita expect Omnibus Law yang kedua itu untuk sektor financing. Jadi untuk mempermudah perizinan dari sektor perbankan dan finance lainnya, baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga dari pihak yang lainnya gitu. Nah, jadi pihak otoritas atau regulator lainnya, dan itu akan sangat mempercepat perekonomian Indonesia banget. Jadi Omnibus Law ini kenapa dibilang sebagai satu game changer di Indonesia? Ini bakalan bisa mempercepat laju investasi dari investor asing masuk Indonesia dan juga menambah jumlah tenaga kerja. Ini satu revolusi, satu perubahan yang sangat drastis sekali yang dilakukan pemerintah dari tahun 1998 sampai sekarang. Ini sangat-sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua, game changer yang kedua tentunya adalah dengan adanya vaksin yang udah masuk ke Indonesia beberapa hari yang lalu, itu juga akan masuk lagi di Januari, dan juga ini Indonesia melalui Bio Farma atau anak usaha dari Kimia Farma, itu dia juga ada produksi vaksin. Itu akan menjadi sebuah game changer buat Indonesia di tahun 2021. Yang ketiga ada stimulus. Nah, bicara stimulus nanti nyambung ke emas nih. Nanti kita akan bahas lagi tentang stimulus, teman-teman. Ada kaitannya dengan emas, tapi nanti gitu. Kalau stimulus yang saya bahas sekarang ini dari Joe Biden, Presiden terpilih Amerika untuk 2021 ke depan, dia tuh lagi janjiin untuk kasih stimulus yang gede banget. Itu dampaknya pasar saham udah pasti naik gitu. Kalau untuk komoditas yang lain nanti saya bahas setelah Pak Tung bahas emas ya. Nah, game changer yang keempat lagi itu datang dari adanya SWF atau Sovereign Wealth Fund. Itu apa sih sebenarnya Sovereign Wealth Fund itu? Kumpulan dana yang dikelola oleh pemerintah. Jadi pemerintah ada kumpulin dana dari asing kayak Presiden Jokowi di Januari 2020 itu pergi ke Abu Dhabi, ngumpulin investor-investor, duit masuk ke Indonesia, itu dikelola pemerintah. Nah, ini dialirkan kemana? Ini dialirkan ke sektor infrastruktur dan juga konstruksi. Yang paling diuntungin sahamnya adalah Jasa Marga dan juga BSKP. PTPP juga diuntungin, tapi yang pas kita ini sangat diuntungkan sekali. Nah, bicara lagi, di tahun 2021 nanti, kalau itu ada stimulus dari Joe Biden, dampak positifnya adalah dolar akan melemah, rupiah menguat, IHSG akan berpotensi untuk menguat juga gitu. Nah, aliran dana investor asing ini masuk ke Indonesia akan semakin kuat. Di November 2020 ini kita melihat bahwa sudah ada satu turnaround atau pembalikan dari investor asing itu net sell saham-saham di Indonesia jadi net buy. Di tahun 2020 ini di November kemarin itu merupakan pertama kalinya foreign net inflow dalam 9 bulan terakhir. Jadi sebelumnya foreign sempat keluar dari Indonesia tuh, bukan karena COVID-19 aja, tapi sebelumnya juga karena adanya
kasus Jiwasraya itu buat investor asing jadi agak-agak worry. Tapi sekarang udah mulai net buy lagi. Dan kita percaya investor asing akan semakin banyak masuk ke Indonesia. Mungkin sedikit Pak Tung yang saya tambahin, instead of kita lihat Buffett indikator di Indonesia, kita ngelihatnya ini Pak, saya lebih tertarik melihat persentase dari investor asing, dana aliran FDI, Foreign Direct Investment, ke Indonesia dibandingkan dengan GDP. Nah, Indonesia itu baru 2%. Saingan kerasnya saat ini, kalau China ketinggian ya. Jadi, Vietnam. Saingan di depan matanya Indonesia itu Vietnam. Jadi, pemerintah udah tahu banget bahwa saingan Indonesia ini Vietnam. Maka dari itu, pemerintah keluarin Omnibus Law yang ini akan sangat mempercepat perekonomian Indonesia. Tapi pastinya ada resiko-resiko juga di tahun 2021, ada challenge-nya juga teman-teman, nggak semuanya positif-positif semua. Nah, challenge-nya akan aku bahas nanti abis aku nanyain Pak Tung lagi, karena aku juga nggak mau rugi dong teman-teman, aku mau nanyain ilmunya Pak Tung lagi nih. Pak Tung tuh dari dulu kayaknya tuh sering banget sebut tentang investasi perak, investasi emas, kayak gitu ya. Jadi Pak Tung kalau sekarang ini masih investasi emas nggak gitu? Saya masih rutin beli emas, tapi saya lebih sering beli peraknya, begitu ya. Perbandingan emas dan perak. Jadi emas dan perak itu kalau zaman Nabi Muhammad gitu ya sampai hari ini 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Tapi ukurannya beda kan begitu ya. Nah, jadi perbandingannya adalah 1 gram emas sama dengan 7 gram perak. Itu perbandingan harganya gitu ya. Kalau kita beli sekian dolar itu dapat 1 gram emas, maka peraknya dapat 7 gram gitu. Nah, terus kemudian sepanjang sejarah itu biasanya sekitar 1 banding 15 sekian ratus tahun yang lalu. 1 gram emas sama dengan 15 gram perak. Kayak pada waktu saya kena COVID di Maret dan di April itu kan sempat dibanting dulu. Emasnya rontok dulu, terus kemudian peraknya juga rontok. Tapi perbandingannya itu gini, orang kan sukses itu antisipasi toh, bukan spekulasi. Makanya antisipasi itu uang kan mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dari antisipasinya tentu saja kita tidak akan pernah bisa tahu. Misalnya kita bilang alam sutra bagus, apakah besok pasti bagus? Belum tentu. Oh, bisa bagus, apakah besok pasti bagus? Belum tentu, gitu ya. Jadi semuanya masih belum. Apakah emas bagus? Belum tentu. Perak bagus? Belum tentu. Makanya kita tidak boleh namanya spekulasi dan istilahnya taruh semuanya di satu tempat. Tetapi seperti kata-kata Redelio, ada yang namanya berlawanan. Kalau di sini naik, di sini turun. Jadi tetap istilahnya all season. Semacam all season itu jadi everything happen, tetap kita kaya gitu. Jadi nggak sampai turun-turun banget. Nah, naiknya juga nggak naik dramatis, nggak, tapi tetap kita luar biasa. Bahkan Redelio kalau breaking, dia bilang, the last 26 years, fund manager siapa yang menang sama saya, nggak ada. Dia bilang gitu. Average-nya dia 26% begitu. Kalau Warren Buffett itu the last 20 years itu cuma 12, sekian persen. Tentu saja dana kelolaannya dia lebih besar. Nah, tapi dalam hal ini, jadi yang saya pelajarin untuk emas dan perak itu, begitu emasnya harganya naik, ngebut. Kayak tadi, emas dan perak, perbandingannya mendadak 1 gram emas sama dengan 124 gram perak. Berarti emasnya harganya tinggi sekali. Dan kalau emasnya sudah lebih tinggi dibanding perak, orang akan cari investasi yang lain. Uang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia akan mengalir ke perak gitu ya. Hari ini emas dan perak masih perbandingan 1:74 gitu ya. Jadi 1:70 lebih. Jadi ada yang tanya, perak beli di mana? Nah, saya kalau yang itu beli di Money Mall di Surabaya. Kalau di bank itu Anda bisa di UOB, di Credit Suisse, kemudian Julius Baer gitu ya. Tapi tentu saja kalau private banker, at least kalau misalnya Credit Suisse Anda harus punya 5 juta dolar kan gitu ya. Kalau di UOB Anda at least 3 juta dolar. Jadi dari sana saya beli itu pakai. Ada yang tanya, Pak belinya fisik atau paper? Kalau emas saya ada fisik, ada paper. Kalau perak saya 100%. Bedanya apa sih paper dengan perak? Apa sih bedanya paper dengan fisik? Kalau Anda beli fisik, itu Anda ikut nguras stok fisik sehingga Anda ikut membantu kenaikan harga emas atau kenaikan harga perak. Sedangkan kalau paper itu cuma catatan doang, akibatnya kalau emas naik atau perak naik, Anda ikut naik. Tapi Anda tidak ikut membuat emas dan perak ikut jadi naik. Nah sekarang emas itu sepanjang sejarah sudah 1910 di tahun 2011 itu sudah tembus. Sekarang sudah sampai 2030 dolar per troy ounce. Sedangkan perak itu sepanjang sejarah itu 49 itu di tahun 2009 49. Sekarang baru 24.
Jadi perak still saya sangat senang terhadap perak sampai sekarang gitu ya. Dan ada orang bilang, Pak kemarin naik 29, bagus dong. Bapak happy, ya happy lah, catatannya doang kan belum dijual gitu ya. Lalu kapan Bapak jual? Saya punya prinsip untuk kapan saya jual, kapan saya tetap hold. Oke. Mungkin sedikit view dari saya ya Pak Tung ya. Kalau untuk Ya, emas dan juga silver, ini kalau secara teknikal buat teman-teman yang penasaran juga, teknikalnya sebenarnya gerakan naik turunnya itu mirip. Cuman kalau perak ini memang kan harganya jauh di bawah gold. Jadi secara leverage naik turunnya juga berasa cuannya gitu. Istilah kata kalau teman-teman beli yang harga 24 dan juga beli yang harganya 1.800 itu naik misalkan naik 100 rupiah itu secara percentage kan gede yang modal bawah itu tadi. Nah sedikit saya tambahkan sih untuk view dari perak dan juga emas sendiri yang ada sentimen positif, ada sentimen negatifnya. Nah jadi bisa dilihat juga dua-duanya sentimen positif gitu. Yang bakalan bikin emas dan juga perak naik ini nanti adalah adanya stimulus dari Amerika. Jadi kalau Joe Biden kasih stimulus itu bakalan emasnya naik karena pasti akan cetak uang lagi. Tapi yang jadi satu sentimen yang bisa menurunkan jadi satu katalis yang bisa turunin untuk harga emas dan juga harga peraknya adalah dari COVID-19 ini sendiri. Kan vaksinnya sudah mulai efektif, sudah mulai didistribusikan. Nah, itu bikin harga emasnya bisa agak-agak terkoreksi, demikian juga dengan perak gitu. Mungkin kalau peningkatan kenaikan harga emas dan perak sendiri masih ada, tapi nggak akan seagresif di sepanjang 2020 kemarin. Karena kemarin benar-benar dianggap safe haven banget gitu. Nah, Pak Tung, tadi bicara tentang rebalancing nih Pak Tung ya. Boleh nggak saya bahas dikit nih Pak Tung tentang bond yield ini Pak Tung? Data tentang bond yield. Ya, jadi tadi Pak Tung ada bicara tentang rebalancing portofolio. Rebalancing portofolio itu artinya teman-teman punya portofolio investasi, bukan cuma saham ya, ini ngomongin secara general, portofolio investasi yang kemungkinan gerakannya agak-agak berlawanan, kayak gitu ya. Nah, kalau biasanya rebalancing itu untuk fund manager di luar negeri juga mereka lakukan, biasanya yang dilakukan dengan bond ya, jadi dengan obligasi atau dengan bond. Nah, ini yang menarik dari data yang saya dapetin, untuk bond yield atau imbal hasil dari bond itu sendiri, surat utang 10 tahun di Indonesia, itu selalu berlawanan dengan kondisi dari IHSG. Artinya apa? Artinya kalau misalkan bond yield-nya naik, IHSG-nya turun. Kalau misalkan bond yield-nya turun, itu IHSG naik, harga saham naik. Jadi kalau misalkan teman-teman mau imbangin dengan obligasi atau bond 10 tahunan, itu bisa juga jadi satu balancing. Sekali lagi tergantung dari profil resiko teman-teman semuanya. Kalau misalkan profil resikonya agresif, mungkin mikirnya, wah obligasi lagi returnnya dikit nih, banyakin aja di saham, boleh. Tapi kalau misalkan obligasi lagi returnnya banyak, sahamnya lagi flat-flat aja atau malah turun, itu dialihin ke obligasi bisa juga. Dan strategi ini yang digunakan oleh fund manager di luar negeri, di Indonesia juga ada dipakai sih sebenarnya, disebut dengan strategi sell on May and go away for holiday. Jadi bukan berarti kalau sell on May itu harga saham-saham turun di bulan Mei, itu enggak, tapi artinya adalah banyak fund manager yang mengalihkan dananya dari saham atau ekuitas itu ke obligasi dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, kemudian mereka buyback lagi saham-sahamnya di bulan Oktober, November itu. Nah, maka dari itu biasanya di bulan November, Desember, Januari harga saham cenderung naik, disebut dengan Santa Claus Rally atau window dressing. Jadi strategi ini, rebalancing kayak gini, ini juga digunakan oleh fund manager besar gitu. Jadi akhir tahun ini teman-teman kalau nanya saham-saham gimana arah geraknya, arahnya naik teman-teman gitu ya. Untuk saham-saham yang potensial apa aja ntar saya bahas teman-teman. Ini kayaknya udah 1 jam, tapi ini kalau saya mau nanya terus bisa bablas jadi jam 9 ini ya Pak Tung. Boleh saya nanya lagi nih Pak Tung? Silakan. Oke Pak Tung,
Mungkin pertanyaannya agak-agak sedikit di luar investasi, Pak Tung. Nanti saya juga akan Ya, lanjutin lagi ya teman-teman ya. Agak-agak sedikit di luar investasi. Gimana sih caranya Pak Tung ini bisa balancing your life dari pekerjaan, finansial, kemudian keluarga, kemudian segala sesuatunya. Saya lihat sangat-sangat balance sekali, kesehatan juga. Gimana Pak Tung? jadi saya sendiri itu di dalam kehidupan saya punya poin-poin penting. Jadi saya sudah di dalam mindset, menurut saya ini penting. Jadi setelah itu baru saya atur waktu. Jadi bukan atur waktu, atur prioritas berdasarkan apa yang saya anggap penting. Jadi yang diatur adalah penggunaan waktunya. Waktunya tidak bisa diatur. Yang diatur adalah prioritas saya masukkan di dalam ini. Contohnya misalnya gini, dalam kehidupan itu saya yang sangat paling penting nomor satu adalah bijaksana. Nah, untuk bijaksana, apakah saya supaya bijaksana ini harus bagaimana? Oh, harus belajar. Tadi dengarkan Ellen May, terus kemudian baca buku lagi. Nah, sudah nggak saya meluangkan waktu untuk itu? Karena saya tidak mungkin bertambah bijaksana kalau tidak meluangkan waktu untuk baca buku, untuk merenung, untuk menganalisa, dan kemudian untuk sharing, untuk diskusi dengan orang-orang lain, supaya bisa jadi bijaksana. Kemudian yang kedua, saya harus sehat dan panjang umur. Jadi, lupa, bukannya sehat dulu nomor satu. Enggak, nomor satu saya bijaksana. Dengan bijaksana saya bisa lebih sehat. Manusia sendiri. Yang kedua, saya adalah benar-benar kepengen sehat panjang umur. Dan untuk itu, sehat apa? Tidurnya, makannya. Kayak saya makan kan sekarang, elemen tak tunjukin tuh, makannya Pak Tung itu, iya makanan saya kayak gitu. Banyak super-super sayur segar. Makanya kalau ada bilang, Pak Tung kok sekarang tambah seger, tambah muda. Ya memang iya, tambah langsing, tambah muda. Push up, treadmill, melakukan clothing, jadi perutnya sudah mulai tambah kotak-kotak, ini ternyata tidak bisa lemak bawah hilang, harus gajar lagi baru. Tapi kembali lagi, untuk sehat panjang umur, apa yang Anda lakukan? Anda meluangkan waktu enggak? Kok enggak meluangkan waktu dengan alasan, Pak, saya ini kan ibu yang baik, saya harus nganter anak ke sekolah. Nah, Anda alasannya itu, saya kan papa yang baik, saya harus kerja, harus gini, tidak ada hubungannya. Anda papa baik, kalau Anda mati muda ya repot juga gitu ya, jadi lebih baik Anda panjang umur, jaga kesehatan, jaga makan, jaga tidur, jaga olahraga Anda, jaga pikiran Anda. Bijaksana sehat panjang umur. Kemudian keluarga harmonis. Jadi keluarga harmonis, maka saya meluangkan waktu untuk anak. Jadi saya banyak baca buku-buku tentang pendidikan anak, tentang komunikasi, dan tentang psikologi, dan kemudian tentang budaya, tentang karakter gitu ya. Nah, bagaimana bisa dengan anak ini terjalin komunikasi yang lebih baik? Selalu ada challenge sesuai dengan kelas kita masing-masing. Tidak ada harmonis terus, tidak ada. Tapi bagaimana akhirnya ketemu cara-cara bagaimana keluarganya lebih harmonis, ketemu, oh kalau minta maaf duluan menang, seperti begitu ya. Oh, caranya kalau minta maaf terus-terusan, sana tidak minta maaf, tidak benar juga. Yang sudah 3 kali minta maaf duluan, boleh bilang, aku sudah 3 kali loh, giliranmu minta maaf duluan. Dan nada harus tepat dan nyebutkan salahnya. Mulai dengan saya punya prioritas seperti ini, kemudian saya tanya, supaya saya bisa mencapai sana, bijaksana itu definisinya apa? Sehat itu definisinya apa? Panjang umur definisinya apa? Keluarga harmonis itu definisinya apa? Ukurannya apa? Semakin tidak bisa diukur, semakin tidak bisa ditingkatkan. Makanya saya seringkali ngomong kepada teman-teman, keluarga bijaksana ukurannya apa? Salah satunya jumlah ml. Nah, kalau jumlah ml Anda, saya tanya, kamu ml terakhir kapan? Ya, enggak, 1 tahun yang lalu, Pak. 1 tahun berapa kali? Setengah kali, Pak. Dibuka, enggak jadi lagi. Ya susah ngomong gitu ya. Jadi harus begini. Kemudian yang keempat, nomor 1 duit. Enggak, saya nomor 4 baru kaya raya, punya banyak passive income. Dan definisinya apa itu kaya raya? Punya income berapa? Passive income berapa? When sih enough is enough kan gitu ya. Jadi terus kemudian passive income berapa? Anda harus punya apa lagi? Nah, terus kemudian Anda harus jelas secara kuantitatif angkanya berapa dan bagaimana Anda mencapai ke sana diluangkan waktu. Kemudian yang kelima, hidupnya bahagia. Bahagia itu seperti apa? Fulfill perasaan sabar, ikhlas dan bersyukur, SIB begitu ya. Terus kemudian yang keenam, bermanfaat untuk orang banyak. Jadi bermanfaat untuk orang banyak. Ukurannya apa? Misalnya, wah hari ini 4.000 lebih orang. Besok tanggal 11 itu yang daftar seminar saya ada 13.000 lebih begitu ya. Oke, no, jadi itu ukurannya bermanfaat untuk orang banyak. Yang beli buku Anda berapa banyak, yang dengerin Anda berapa banyak, yang sampai bilang terima kasih Pak Tung, hidup saya berubah karena Anda berapa banyak. Ukurannya ada. Terus bagaimana caranya di sana? Kemudian berikutnya yang ketujuh, last but not least, karena ini everything, bagaimana supaya diberkati, dibimbing, disayangi, dan dilindungi oleh Tuhan yang maha segalanya. Salah satunya gimana? Anda orang bilang, oh saya pengen diberkati, Anda pengen dibimbing oleh Tuhan. Mau enggak dibimbing? Mau. Anda baca kitab suci Anda sendiri enggak?
Nah, kalau enggak ya repot gitu. Jadi harus diluangkan waktu untuk melakukan satu yang namanya alokasi waktu supaya ini. Jadi kalau saya misalnya ini, saya punya alokasi waktu. Tadi seperti apa, siang seperti apa, nanti malam seperti apa, olahraganya bagaimana, olahraga bareng dengan anak, gimana nonton bioskop bareng dengan anak seperti apa, ngobrol. Setiap kayak tadi makan, saya makan siang, saya makan malam. Itu sebetulnya waktu yang tidak terganggu untuk saya ngobrol dengan anak-anak saya. At least 1 jam, 1 jam setengah, bisa 2 jam di meja makan ngobrol untuk anak saya. Nah, setiap malam saya bilang supaya keluarga harmonis gimana sih? Misalnya meluk istri, setiap malam sampai hari ini istri masih saya peluk gitu ya dengan damainya. Jadi seperti itu. Jadi supaya balance dalam kehidupan bukan hanya alokasi keuangan kita yang balance dan kita aman secara keuangan, tetapi kita juga bijaksana, sehat panjang umur, keluarganya harmonis, anak-anaknya sukses dan berbakti, kaya raya banyak passive income, hidupnya bahagia tapi bukan hanya bahagia sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk bangsa dan negara, kemudian diberkati, dilindungi, disayang, dan dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini baru jos itu ya. Oke, menarik banget ya, menarik banget ya. Jadi aku sendiri belajar banyak banget nih dari Pak Tung Desemwaringin tentang life. Tapi sebelum aku cerita juga tentang apa aja sih yang aku pelajarin dari Pak Tung Desemwaringin, tidak hanya cara bagaimana kita jadi orang yang produktif, secara finansial, tapi juga benar-benar fulfilled gitu. Ntar aku cerita teman-teman. Oke, sekarang saya boleh izin bahas saham ya Pak Tung ya, dikit karena tadi Ya, teman-teman silakan. komen-komennya saham semua kayak udah penasaran besok sahamnya yang naik apa gitu. Oke teman-teman, iya ini semuanya netizen saya ini semua pada ini Pak Tung penggemar saham. Sebentar, Jadi ya, sebentar. Sebelum dikasih tips sama Ellen, saya mau kasih tips juga. Kalau Anda do your homework tentang investasi, do your homework. Entah value investing, entah tentang prospeknya, entah manajemennya, tentang apa. Anda hari ini taruh, bukan trading loh ya. Kalau trading nanti biarkan Ellen yang cerita. Ini yang bakal naik apa, yang ini masih bagus investasi atau enggak. Kalau dari saya tentang yang namanya investasi, kalau Anda already do your homework untuk menganalisa perusahaannya, hari ini Anda beli, besok mau naik, mau turun, Anda damai-damai saja. Kayak saya emas atau perak, mau naik, mau turun, saya damai-damai saja. Karena saya melakukan satu yang namanya aset alokasi. Dan sudah ada yang gini, kalau di sini turun, di sini naik, di sini turun, di sini naik. Jadi aman, jadi lebih damai, sejahtera. Dan saya bukan spekulasi gitu ya. Dan kalau trading, silahkan nanti LB yang menjelaskan. Tapi saran saya, kalau Anda do investing, Anda sudah do your homework, dan Anda melakukan mantep, Anda besok naik mau turun. Kayak saya ditanya pembicara, Pak Mas besok naik atau turun? Bisa naik, bisa turun. Posisi Pak Tom beli atau enggak? Saya always beli. Nah, kalau naik gimana? Nah, kalau naik saya happy karena portfolio saya ikut naik semua. Nah, kalau turun gimana? Saya happy, saya beli lagi dapat lebih murah. Nah, terus kapan Pak Tung jual? Saya punya prinsip itu ya. Jadi ada beberapa prinsip. Kalau misalnya emas dan perak, kalau perak kapan saya akan jual? Ketika sudah 50-an gitu akan saya jual. Kalau enggak ya, atau portfolio saya itu ternyata sudah di atas 15% dari total kekayaan saya ada di emas dan perak, akan saya jual, saya akan kembali rebalancing ke tempat yang lain kan seperti itu. Atau nanti yang investasi di logam mulia itu di seluruh dunia sekarang baru 1,9%, nanti masuk 4-5. Nah, itu saya ikut jual juga karena yang di logam mulia sudah terlalu banyak. Uang kan mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sekarang silakan. Kalau Anda trading, mau pengen tahu analisa teknikalnya seperti apa, nah ini silakan. LME, kira-kira saham-saham apa yang masih, oh yes baby, gitu. Silakan. jadi sebenarnya sih kalau investasi trading sama ya. Bahkan kalau trading itu juga harus do homework, malah lebih lebih doing homework gitu. Jadi kembali lagi teman-teman kalau misalkan masih pertama di saham, start small dulu aja sambil banyak belajar. Nanti kalau belajarnya udah istilah kata tuh udah semakin mahir, mau semakin menambahkan modal boleh, tapi sekali lagi bukan karena emosi gitu, bukan karena kayak wah ketinggalan saham naik gitu. Oke, sekali lagi teman-teman, aku review untuk saham-saham buat investasi jangka panjang ya. Aku kasih summary. Buat investasi jangka panjang, sekarang valuasi dari saham-saham ini sudah tidak semurah di bulan September, Oktober kemarin. Tapi kesempatannya masih ada. Upside untuk menguat itu masih ada. Saham BCA, saham BRI, BNI valuasi paling murah di antara keempat saham buku 4 ini. Di antara BCA, BNI, BRI, dan BMRI itu BNI paling murah valuasinya, dan dia ada perombakan manajemen, peningkatan untuk cadangan, untuk CKPN-nya juga, sehingga tahun 2021 untuk saham BNI ini masih sangat potensial. Semuanya juga masih potensial, teman-teman. Nah, untuk saham-saham yang lainnya gimana? Untuk ICBP dan juga Kalbe Pharma, Unilever, kemudian untuk
saham-saham consumer good lainnya, terutama yang tiga ini ya. Tiga ini jalannya masih slow banget. Saya lihat dia bakalan gerak itu mulai tahun 2021 nanti. Karena sekarang untuk Big Fund mereka lebih tertarik untuk saham-saham di perbankan, big caps perbankan ini. Nah, kalau untuk telekomunikasi, TLKM, kemarin saya juga ada ajak-ajakin masuk di November, Oktober, November yang masih valuasinya super murah banget. Ya, jadi sekarang juga udah naik, teman-teman kalau mau masuk jangan full amunisi gitu. Terus kemudian selain TLKM, ini ada GGRM dan HMSP, kabarnya tahun 2021 nanti nggak akan naikin SKT. Tapi sekali lagi saya kasih disclaimer, karena ini kan keputusan pemerintah ya, bukan keputusan saya. Kalau nanti tahun 2021, tahu-tahu ternyata pemerintah naikin cukai SKT, yaitu di luar kita punya kontrol. Tapi yang jelas sekarang saham-saham HMSP dan juga GGRM, kalau teman-teman udah ngikutin live saya selama beberapa bulan terakhir, dalam sebulan terakhir saya kencang banget ngomongin HMSP, GGRM, buy, ini masih boleh hold for investor, bukan buat trader. Ya, jadi investor saat ini strateginya lebih ke hold, bukan terlalu agresif beli. Untuk saham-saham yang second liner, untuk konstruksi retail property itu untuk beberapa bulan ke depan masih bisa menguat, hanya saja dalam jangka pendek ada profit taking dikit, wajar. Sekarang buat trading, kalau tadi buat long term investingnya, sekarang buat tradingnya. Nah, yang buat trading dalam beberapa hari ke depan catat ya, dan disclaimer itu artinya apa? Untung kau nikmati sendiri ya kawan-kawan, kalau misalkan ada ruginya ya diantisipasi sendiri. Saya mau kasih tahu beberapa saham yang bakalan naik di pekan ketiga dan keempat Desember 2020 ini. Disclaimer sekali lagi, Alam Sutra APLN tuh bakalan naik, tapi dia gampang naik cepat, auto reject atas, dia bisa ARB juga, resikonya tinggi juga fluktuasinya. Untuk Indah Kiat Pulp and Paper, itu kalau mau beli sekitaran harga 10.000, itu harga diskon murahnya, 98 sampai 10.000. Ini MPR juga udah punya. Nah, instead of TKIM-nya Kimia agak-agak rawan profit taking. Kemudian Indi, Doit, dan Harum ini bisa masuk watchlist juga. Indi, Doit, Harum ini gerakannya agak-agak liar juga kayak Asri dan APLN. Kalau INKP agak-agak steady gerakannya. Kemudian kalau RALS, Ramayana, RALS, MAPI, LPPF ini baru mulai mau jalan. Ya, jadi tiga ini baru mulai mau jalan. Teman-teman kalau cari saham yang baru mulai mau jalan ya tiga ini. Nah, untuk ketiga perusahaan ini memang secara fundamental kepukul banget COVID-19, earnings-nya parah, hancur. Jangan ditanya earnings-nya, kita ngelihat secara PBV, valuasinya sangat murah, dan kemudian ada potensi turnaround story untuk 2021. Dan juga yang masuk watchlist kita adalah saham AISA. AISA itu juga potensi turnaround story, volatilitasnya cukup tinggi. Bagaimana dengan Kimia Farma, KF Inaf, dan juga Itama Ranoraya atau IRRA? Tiga saham ini teman-teman be very careful, ini udah tinggi banget, saya nggak saranin masuk, ini justru malah profit taking. Kalau Anda masuk sekarang, ini kemahalan. Nah, itu tadi review saham dari saya, ada yang untuk investasi, ada yang untuk trading, jadi teman-teman di wrap up sendiri, dan paling penting nomor satu, teman-teman, paling penting banget nomor satu adalah belajar dulu ya. Jadi kayak yang tadi Pak Tung bilang juga, belajar dulu, do your homework, karena yang namanya investing itu bukan saving, ada resiko, ada keuntungan, ada resiko. Cara saya mengelola resiko adalah nomor satu, start small, nomor dua, kalau beli dari batu besar dulu, saham-saham big caps dulu buat investing, ini juga rebalancing untuk saham ya. Saham-saham besar dulu buat investing, kemudian baru batu-batu kecil dan kerikil-kerikil, saham second liner, third liner kalau misalkan mau buat trading. Itu jangan banyak-banyak. Portofolio investasi tahun 2020, 80%, trading 20% aja. Tapi kalau teman-teman baru mau masuk sekarang saham investing udah agak-agak mahal, pakai formasi 70% investing, 30% trading boleh. Nomor satu banget paling penting adalah risk management. Nah, boleh saya cerita dikit nih ya, apa tips yang aku dapetin dari Pak Tung, sekarang agak-agak ke live dikit nih. Jadi aku tuh seneng banget dekat dengan Pak Tung, bahkan Pak Tung ini bukan cuma ngajarin aku tentang finansial, tentang productivity aja, tapi aku mau kasih testimoni dari dalam hatiku yang paling dalam tuh, aku berterima kasih banget, and my family thank Pak Tung banget gitu.
Jadi sekarang suami dan anak-anak aku tuh juga ngerti, Mama mau ngeliat sama siapa sih? Pak Tung, oh Pak Tung ya. Mereka tahu sekarang impact-nya apa Pak Tung buat hidup kita. Pak Tung ini ngajarin saya tentang life, yaitu menyusun prioritas. Seperti yang Pak Tung katakan tadi, saya sempat dalam beberapa tahun sebelum ini, saya sempat curcol sama Pak Tung, kayak, Pak Tung gimana ya, aku tuh kok ngerasa gak happy, kenapa ya, apa yang terjadi gitu. Dan ternyata yang jadi kesalahan hidup saya waktu itu adalah aku nggak balance. Bukan soal mengatur waktu, tapi mengatur prioritas ya. Jadi nggak balance-nya tuh mengatur prioritas yang ada di kepala ini, bukan soal waktu. Nah, setelah saya mencoba untuk menyusun prioritas dan saya sadar prioritas terbesar hidup kita tuh apa? Satu, love, dua, growth ya. Growth itu bukan bicara tentang growth duit juga, tapi bicara growth tentang our mindset and how we learn continuously. Saya sadar banget teman-teman tentang nyusun prioritas ini baru ketika mama aku tuh berpulang 2 tahun yang lalu ya, hampir 3 tahun di Desember Januari, habis papa terus mama. Dari situ aku stres, aku sempat curcol sama Pak Tung gitu. Jadi Pak Tung ngajarin saya gimana hidup menyusun prioritas yang baik. Contohnya apa? Aku salah nyusun prioritas. Waktu dulu mama sakit, di rumah sakit tuh aku nemenin mama masih bawa laptop gitu. Jadi badan aku di situ, tapi pikiran aku nggak di situ. Intinya tuh nyusun prioritas salah satunya yaitu dengan being present. Waktu yang kita kasih ke anak-anak, ke suami, ke keluarga, mereka nggak minta waktu banyak kok. Tapi begitu kita bersama dengan mereka, kita being present, itu artinya sungguh sangat-sangat lebih sekali. Dan mereka memahami kalau kita sibuk di pekerjaan, waktu kita banyak ke pekerjaan, itu mereka sangat memahami. And my life being so much happier hanya dengan mengubah mindset ini tadi, nyusun prioritas. Jadi I want to thank you Pak Tung. Jadi kalau Pak Tung lagi sakit, kemarin kena COVID, itu aku sedih sampai aku bisa nangis. Pak Tung lagi diet sehat, aku kirimin salad dressing sambal pecel ala Madiun. Oke, Pak Tung, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman semuanya untuk mengubah hidupnya menjadi lebih kaya, sehat, bahagia, dan apa lagi ya Pak Tung ya? Keluarganya harmonis, banyak ML, anak-anaknya sukses dan berbakti, bergairah siang dan malam. Wah, ini jadi ilmu top. Jadi teman-teman gini, jadi dalam rangka ulang tahun saya ke-53. Jadi ini tadi sampai disiapin hadiah-hadiahnya begitu ya sama teman-teman. Ini sama tempat saya disponsorin banyak hal. Jadi kita mau ngadakan seminar gratis ini, gratis berhadiah iPhone, berhadiah PS5. Saya baru tahu loh, PS5 itu harganya 21 juta tuh saya baru tahu gitu ya. Jadi terus kemudian iPhone-nya mana ya, ini tadi ada iPhone, ada cincin berlian. Ini ada cincin berlian dari Adele. Untuk ini iPhone 12, ada iPhone 12. Terus kemudian ada ini PS5-nya, sudah ditaruh di sini. CC PS5. Oh ini Jim. Nah, ini PS5 seharga 21 juta ini. Jadi ini terus kemudian ini dapat CD, dapat buku-buku dari murid-murid saya. Ini dari ada Wolf of Wall Street. Nah, ini buku akan kita bagi. Ada bisnis siapa takut, kita akan bagi banyak sekali. Koleksi CD saya Financial Revolution kita bagi gratis. Terus kemudian Financial Revolution in Action. Kemudian ini murid-murid juga ini. Nanti LME juga boleh nih sponsorin buku, boleh ngasih hadiah untuk ulang tahun ini. Jadi Konosuke Matsushita, kemudian Life Revolution. Nah, ini untuk hadiah seminar saya bagi yang tertarik untuk ikut gratis itu ya. Jadi sudah gratis dikasih ulang tahun giveaway. iPhone 12. Nah, terus kemudian jadi ini teman-teman silakan kalau Anda tertarik, ini daftarnya di 0813 kali 63873. Saya ulangi ya, Anda silakan daftar. Tanggal berapa Pak? Tanggal 11, 12, 13 Financial Revolution Rock and Roll 3 hari. Tapi semua hadiah ini ada passwordnya. Jadi passwordnya apa sih? Nanti kalau misalnya Anda datang terlambat, Anda ketinggalan 2 menit, passwordnya ketinggalan di tengah. Satu hari bisa ada 3-4 password, di mana kalau Anda menang, dapat PS5 seharga 21 juta, cincin berlian ini berapa belas juta juga, iPhone 12 nih ya hampir 20 juta juga, begitu ya iPhone 12 yang terbaru. Nah itu semuanya kita kasih gratis dan sudah seminar bermanfaat, ada ilmunya, ada gratis. Caranya gimana? Yaitu 0813 kali 63873. Anda ketik aja nama Anda,
kemudian kota di mana Anda berada, 089, nanti Anda akan dikasih linknya di sana. 11, 12, 13 ya. Jadi buku-buku akan saya bagi di sana, kemudian CD-CD saya juga, iPhone 12 juga, PS5 juga, nih jadi silakan, jadi siapa cepat dia yang dapat, tapi bukan hanya cepat, yang ikut full ya dari depan sampai belakang. Dulu Ellen May juga sudah pernah ikut Financial Revolution, kira-kira bagaimana Ellen May gitu ya? Oke, luar biasa banget ya. Aku belajar dari Pak Tung tuh, kalau Financial Revolution itu banyak banget yang diajarin secara general semuanya. Dan aku juga ngikutin yang 5 hari Pak Tung, Train for Fire Walk tuh yang life changing banget gitu. Anyway teman-teman, teman-teman bisa juga gunakan URL yang aku pin di ellendesme.com/SODV. Itu nanti langsung saya minta izin dulu ke teman-teman semuanya ya. Untuk nomor HP dan juga email teman-teman, kita akan berikan ke tim Tung Desem Waringin atau Pak Tung, TDW Group untuk diberi hadiah ya, untuk diberi hadiah Financial Revolution gratis ya. Jadi Financial Revolution gratis itu akan di-email dari pihak TDW Group. Dan juga teman-teman kalau masuk ke URL ellendesme.com/SODV dengan kode promo TDWG, TDW Group TDWG, itu teman-teman nanti juga bisa dapat gratis seminar online diskon Pagansa hari Sabtu nanti. Ya, jam 7 sore kita akan bahas tentang money management di akhir tahun dan langsung dapat Financial Revolution. Jadi kalau misalkan nggak sempat SMS tadi, langsung aja masuk ke URL ellendesme.com/SODV dengan kode promo. Kode promonya apa tadi? TDWG atau TDW Group. Oke, Pak Tung, kita mau kasih giveaway ini buat teman-teman semuanya. Ya, kita kasih hadiah. Ya, kita kasih 5 M-Trade. M-Trade itu aplikasi yang memberikan bimbingan teman-teman untuk berinvestasi saham, ada rekomendasi dan juga edukasinya juga. Ke depan akan launching versi 2-nya di tahun 2021. Nah, teman-teman langsung aja jawab pertanyaan dari Pak Tung ini. Pak Tung bisa tolong kasih satu pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Sangat mudah begitu. Kalau sangat tipsnya apa biar keluarga bahagia? Yes, jadi pertanyaan saya begini, jadi kalau tadi Anda mendengarkan Ellen May, berarti kalau misalnya Anda investasi saham, sekarang lebih baik berapa persen sih yang investasi, berapa persen untuk trading? Silahkan diketik. Oke, berapa persen investasi, berapa persen trading kalau di tahun 2020 ini? Wah, itu pada jawabnya, aduh Pak, jawabannya, komennya mau aku matiin lagi, tapi kok gimana gitu. Novi underscore SQZ, Ilala 5, Sun underscore V, Fmu Kava, Susana Sukono, ada 5 orang. Ya, ada 5 orang langsung DM saya, direct message dengan kode EMT, 7 nama, email, dan WhatsApp. Kita akan WhatsApp teman-teman dan berikan trade gratis untuk 7 hari. Nah, sekali lagi teman-teman, jangan lewatkan SODV besok hari Sabtu jam 7 sore, karena teman-teman yang daftar langsung ke URL ellendesme.com/SODV dengan kode promo TDWG, TDW Group, ini akan dapat webinar Financial Revolution by Pak Tung Desem Waringin pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2020 nanti. Jadi masuk ke SODV langsung dapat Financial Revolution-nya Pak Tung gitu, dalam rangka ulang tahunnya Pak Tung. Anyway, ulang tahunnya Pak Tung tanggal 22 Desember, jadi nanti 22 Desember selamatin di Instagram Pak Tung ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat Pak Tung. Boleh kasih satu closing statement Pak Tung yang paling nendang buat teman-teman investor saham. Jadi masa-masa ini ya, sampai nanti Anda dipanggil Tuhan, keep learning. And always tadi, cari, learn from the best. Or you die like the rest. Jadi Anda selalu belajarlah dari orang-orang yang terbaik yang Anda ingin menjadi, baik di bidang keuangan, di bidang keharmonisan keluarga, di bidang gemuk jadi langsing, di bidang apapun yang Anda ingin, mendidik anak-anak. Anda cari, Anda yang kepingin belajar apa, carilah orang-orang yang terbaik. Learn and do the best, take action, miracles happen. Learn from the best, take action for your best, and miracles happen. Keajaiban akan datang. Banyak hal yang ajaib dalam hidupnya akan datang. Oke, kode promonya masa nggak valid sih? Saya cek dulu ya, kode promonya TDWG. Nah, ada kok. T, Tango, D, Delta, W, Whiskey, G. TDW Tung Desem Waringin Group
TDWG. Itu loh teman-teman, valid. Anda dapat diskon 150.000, tinggal bayar 0 rupiah. Dapat SODV, dapat Financial Revolution. Oke, terima kasih banyak buat Pak Tung Desemwaringin yang udah kasih pencerahan malam hari ini, dan juga teman-teman semuanya. Pesan dari saya buat teman-teman semuanya adalah always manage your expectation, learn more, manage expectation. Ketika berinvestasi, jangan ekspektasi berlebihan. Kalau lagi senang, jangan terlalu senang. Kalau lagi sedih, jangan terlalu sedih. Dan juga pastinya dalam hidup ini juga manage your expectation juga. Saya Ellen May dan Pak Tung Desemwaringin. Thank you, selamat malam dan salam profit, salam dahsyat. Salam dahsyat.